Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada video saya kali ini, saya akan men-sharingkan ya pemeriksaan pada motor starter. Ya. Motor starter ini sangat vital sekali ketika pada saat mesin berjalan, mau jalan ya, masih di rumah, di pagi hari ya. Kita memerlukan komponen ini untuk menggerakkan awal daripada kendaraan kita supaya mesin bisa berputar. Komponen ini sangat vital sekali. Ketika komponen ini rusak, sistem ini rusak, maka kita harus memperbaikinya ya. Paling tidak kita bisa memeriksanya sendiri di rumah atau maupun dimanapun ya. Ketika mungkin di jalan, kita tahu permasalahannya apa begitu ya, sehingga bisa mengatasinya secara mandiri kalau kita tahu permasalahannya itu di motor starter ini. Yang belum subscribe di channel saya ini silahkan subscribe. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih ya untuk perkembangan channel saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran ya, melakukan pemeriksaan beberapa komponen dari motor starter ini ya. Motor starter ini mungkin bentuk yang lain bisa berbeda ya pemeriksaannya ya, karena ini kebetulan yang kita periksa ukurannya kecil, ada mungkin yang besar ya, banyaknya truk dan lain sebagainya. Nanti akan ada sekali. Di sini ada solenoid atau mungkin ada magnetic switch ya di sini. Ini motor starternya. Kita periksa, kita bongkar. Kita periksa komponen-komponen di dalamnya. Baik, kita lepas dulu yang magnetic switchnya ya, akan kunci ring 10 ya. Lepas magnetic switchnya. Nah, kembali juga bolt pengikat kepala daripada penutup motor starter ini dengan kunci ring 8, karena kebetulan kuncinya kecil-kecil ya, karena motor starternya tidak kecil. Kemudian yang satunya kita lepas juga. Lepas ya kepalanya, kemudian kita keluarkan ya, beserta dengan magnetic switchnya. Ini rumahnya ya, kita bersihkan ini ya nanti supaya kelihatan bersih gitu. Ini beberapa komponennya. Ini ada running clutch ya, magnetic switch ya, kemudian di sini ada komutator ya, di sini ada stator ini, field coil ya, coil. Ini ada rumah brush ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan setiap komponen ini. Yang pertama kita akan
melakukan pemeriksaan terhadap magnetic switch ya. Magnetic switch ini yang menggerakkan gigi ini supaya berhubungan dengan flywheel. Ini ada terminal C, terminal 50 dan terminal 30 ya. Kita periksa terminal 50 dan C. Ini harus ada hubungan, tetapi di sini jarumnya tidak bergerak, berarti ini kemungkinan putus ya, kemungkinan putus. Kemudian terminal 50 dengan massa. Nah, ini bagus, ada hubungan ya, ada hubungan sehingga tidak perlu diganti. Ya, magnetic perlu diganti karena antara 50 dan C tidak ada hubungan. Kemudian pastikan ini ya, pastikan ini di dalamnya ada semacam pegas ya, dia harus bisa kembali ya, ditekan kembali. Berarti ini pegasnya masih bagus ya, jangan sampai macet. Yang berikutnya kita periksa di sini overrunning clutch ya. Overrunning clutch di sini ya, ini karena plastik sehingga rentan dengan pecah. Ini sudah pecah, ini tandanya kurang bagus, kurang bagus sehingga perlu adanya penggantian. Yang berikutnya ini gigi-gigi ya, gigi ini harus baik karena ini berhubungan langsung dengan roda gila, sehingga kalau ini sampai rusak maka mungkin hubungannya akan tidak bagus gitu ya. Kemudian yang berikutnya, gigi ini diputar berlawanan arah ya, kanan dan kiri. Ini harusnya salah satu arahnya tidak bisa, tapi ini bisa, berarti ini tidak bagus, black giginya. Kemudian ini clutchnya ini harus bergerak maju dan mundur dengan ya. Kemudian ini kita periksa hubungan antar segmen komutatornya. Hubungan antar segmen ini harus ada hubungan semua, setiap segmen harus ada hubungan. Kalau tidak berarti terjadi putus ya hubungan. Kemudian hubungan segmen dengan bodi ini harus tidak ada. Hubungan segmen dengan bodi harus tidak ada ya, setiap segmennya. Berarti kalau ada hubungan ya, jarum di ini bergerak, maka dimungkinkan terjadi kebocoran di lilitan ini ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di field coilnya. Field coil di sini kabel yang berjauhan ini akan terjadi hubungan, harus ada hubungan, berarti tidak putus ini yang berjauhan. Yang berdekatan tidak boleh ada hubungan, tidak boleh ada hubungan ya, yang berdekatan. Nah, ini ya, pemeriksaan beberapa komponen ya. Satu lagi brush, di sini brush, panjang brushnya ini berapa, kita ukur pakai vernier caliper. Pakai vernier caliper, berapa panjang brushnya ini. Di sini 0,60 ya, 0,60, sangat pendek sekali, kurang panjang. Baik, selanjutnya pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya. Komponen ini kita rakit kembali, kemudian kita lakukan pengujian terhadap motor starter ini, apakah bisa nyala atau tidak ya, bisa nyala atau tidak. Untuk pengujian motor starter yang kita butuhkan diantaranya motor starter, ragum sebagai pengikat motor starter supaya tidak bergerak ya, kemudian aki yang masih fit ya, masih bagus. Kemudian kita bantu dengan beberapa kabel, kita butuhkan 3 kabel ini. Yang pertama akan kita uji ya, akan kita tes magnetic switch-nya dulu ya, apakah bisa bergerak maju dan mundur atau tidak, atau istilahnya pull in coil dan hold in coil ya, kita periksa. Coba ya, negatifnya kita salurkan ke terminal C, kemudian yang 30 kita beri arus ya, kita beri, kemudian yang 50 kita tunggu dulu ya, belum kita tempelkan.
Nah, ini pull in dulu. Pull in kita tempelkan yang 50, kemudian hold in yang 30 kita lepas. Ya, kita lepas. Coba ya. 30 kita tempelkan dulu, kemudian yang 50 kita tempelkan. Ini pull in, hold in ya. Hold in. Ini. Baik, kita lepas apa lagi? Coil, hold in coil. Lepas. Kemudian selanjutnya kita tes menggunakan yang tanpa beban. Ya. Masanya kita taruh di ya, masanya kita beri. Selanjutnya kita akan mengetes dengan tanpa beban dulu. Kita beri massa dulu pada bodi motor starter, kemudian kita tempelkan plus ke terminal C ya. Kalau ini berputar, motor starter ini putar, berarti tidak ada masalah dengan rangkaian di dalamnya, berarti berputar dengan baik, brush dan sebagainya tidak ada masalah. Kita coba ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, tidak ada masalah, berarti bagus ya. Sekarang kita akan menguji dengan beban. Motor ini berputar dengan beban seperti pada pada saat motor starter ini nempel di kendaraan. Ya, kita pasangkan terminal 30 dengan plus aki, kemudian yang terminal 50 kita beri arus juga ya. Biasanya terminal 50 ini dari kunci kontak. Kita coba. Nah, ini saya lagi. Nah, ini berarti motor starter ini masih bagus ya, rangkaiannya, kemudian dalamnya masih bagus. Kita coba sekali lagi. Oke, ini pengujian dengan beban, tanpa beban, kemudian pengujian magnetic switch baik pull in coil dan hold in coil. Baik, demikian praktek atau bongkar pasang motor starter ya, dan pengujian serta pemeriksaan ya. Ada beberapa pemeriksaan komponen motor starter tadi seperti magnetic switch ya, magnetic switch kita periksa, kemudian ada armatur ya, kemudian ada field coil kita periksa, kemudian ada overrunning clutch, kemudian selanjutnya pengujian terhadap motor starter itu sendiri dengan pull in coilnya, hold in coilnya, serta tanpa beban dan dengan beban. Ternyata motor starter ini masih bekerja dengan baik. Demikian ya, sedikit praktek saya yang saya lakukan terhadap motor starter, beberapa pemeriksaan dan pengujian motor starter. Semoga bermanfaat bagi yang menonton channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.